Keadaan asli rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar terkuak. Fitri Karlina terbukti. Halo guys, jumpa lagi sama saya Nana Story. Apa kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Hari ini ada berita terbaru masih mengenai tentang Leslar, Lesti, dan Rizky Bilar. Oke, berita pertama kita langsung aja telusuri mengenai tentang keadaan asli rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar terkuak. Fitri Karlina terbukti. Banjarmasin post.co.id. Penyanyi dangdut Fitri Karlina mengungkap keadaan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini diketahui Lesti Kejora kini tetap mau memaafkan kesalahan Rizky Bilar terkait dugaan KDRT. Kini rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar malah terlihat makin mesra hingga romantis. Keadaan ini mendapat sorotan dari penyanyi dangdut Fitri Karlina. Menurut Fitri Karlina, dia ikut bahagia dengan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang semakin harmonis. Karena Allah akan membenci perceraian, ujar Fitri Karlina. Bagi Fitri Karlina, orang yang akan menjalani rumah tangga itu adalah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kalau ternyata mereka bisa kembali baik, itu pahalanya luar biasa. Kenikmatannya juga pasti luar biasa. Dan terbukti memang sebut Fitri Karlina. Menurut Fitri Karlina, dirinya sempat berkomunikasi dengan Lesti Kejora. Waktu itu kan suami aku ada schedule ke Bali, ternyata nganter. Itu sempat komunikasi, ujarnya. Ia juga bersyukur dengan perkembangan BBL yang semakin baik setiap harinya. Karena yang paling dibutuhkan kasih sayang seorang tua. Dengan adanya orang tua kembali baik dan sudah tidak ada huru hara, jadi makin adem, ujarnya. Apalagi ketika dirinya mendapat kiriman video yang dari sang suami yang baru saja mengantar Lesti Kejora dan Rizky Bilar liburan di Bali. Tapi ada juga yang kontra, tapi saya support yang perempuan karena kan yang kemarin yang jadi korban Lesti, ujarnya. Memaafkan pelaku KDRT apakah tindakan benar? Ini kata psikolog Unair. Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang berujung pada pencabutan laporan polisi yang dilakukan selebritis Lesti Kejora memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat justru kecewa dengan pencabutan laporan KDRT tersebut. Hal ini juga menarik perhatian dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga atau Unair, Dr. Ike Herdiana. Ike berpendapat bahwa memaafkan pelaku KDRT sebenarnya adalah hal yang baik. Namun yang perlu ditekankan adalah memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan KDRT yang telah terjadi. Pasalnya kekerasan tetap salah dalam sudut pandang manapun. Lantas bagaimana tindakan tepat yang perlu dilakukan korban KDRT? Ika mengungkapkan, memaafkan adalah hal baik karena orang yang mengembangkan sikap memaafkan sebenarnya fokus pada kesehatan mentalnya sendiri. Orang tersebut justru tidak menyimpan dendam yang justru akan membuat kondisi psikologisnya semakin tidak nyaman. Ika berpendapat bahwa korban KDRT harus speak up dan menemukan tempat yang tepat agar terputus dari lingkungan kekerasan yang menjeratnya, apalagi jika korban KDRT tersebut telah memiliki anak. Menurut Ika, apabila keputusan mencabut laporan KDRT dan memaafkan pelaku semata-mata karena demi anak, hal itu harus betul-betul ditelaah kembali. Keluarga harus meyakinkan kondisi kekerasan betul-betul tidak terjadi lagi, apalagi di hadapan anak, tutur Ika. Hal ini dikarenakan anak berhak hidup dalam lingkungan keluarga yang hangat, harmonis, dan penuh kasih sayang. Anak akan mengalami masalah psikologis jika berada dalam keluarga yang toksik dan saling menyakiti. Ika menambahkan seorang ibu yang tidak bahagia karena mengalami KDRT akan berpengaruh atau mempengaruhi pola pengasuhan yang dikembangkan bagi anaknya. Pola pengasuhan yang dimaksud ini, misalnya pola pengasuhan sangat protektif, ataupun pola pengasuhan yang mengabaikan karena sibuk mengelola perasaannya sendiri. Trennya, kekerasan itu akan berulang. Bagaimana memastikan bahwa anak akan aman dalam kondisi seperti itu, tutur Ika. Agar KDRT tidak terulang, Ika berpendapat agar KDRT tidak berulang lagi, pelaku KDRT harus mencari tahu latar belakang kenapa pelaku melakukan tindak kekerasan. Apakah karena faktor internal atau eksternal? Baik faktor pengaruh internal maupun eksternal, pelaku harus berusaha mencari pertolongan lingkungan sekitar dan profesional untuk mengontrol tindakan-tindakan yang mengarah pada
kekerasan. Sedangkan untuk faktor pengaruh eksternal, pelaku KDRT harus berusaha memutus hubungan dengan pengaruh eksternal yang memicu tindak kekerasan. Oke, berita pertama sudah kita bahas dan kita baca, yaitu keadaan asli rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar, dan juga kita sudah membahas mengenai tentang apakah agar KDRT tidak terulang dan apakah KDRT itu perlu dimaafkan. Ya tadi sudah saya bacakan ya seperti apa. Oke, langsung aja sekarang kita menuju ke berita yang kedua. Berita yang kedua hari ini adalah bangun villa di Bali, Rizky Bilar dan Lesti Kejora wujudkan mimpi sebelum pernikahan mereka. Ini investasi jangka panjang saya yang mungkin akan diteruskan oleh anak saya, katanya. Dream, Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlihat sering mondar-mandir ke Bali. Mereka ternyata baru membeli tanah dan akan membangun villa. Pasangan ini memang punya mimpi memiliki villa di Pulau Dewata. Sebelum kami menikah, dia pingin punya villa di Bali untuk ditempati secara pribadi, kata Rizky Bilar dalam tayangan Intens Investigasi. Selain ingin membahagiakan sang istri dengan membangun villa, menurutnya hal ini juga menjadi salah satu investasi yang baik. Yang namanya properti kan bisa jadi aset, ungkap dia. Bilar berharap harga villanya terus naik sehingga bisa diteruskan ke anak-anaknya. Ini investasi jangka panjang saya yang mungkin akan diteruskan oleh anak saya, katanya. Rizky Bilar ditanya soal harga tanah yang baru dibeli, ekspresi wajah Lesti disorot. Dream, Rizky Bilar baru saja memamerkan pembelian tanah seluas 1.300 meter persegi di Jakarta Selatan. Lewat unggahan pembelian tanah itu, Bilar menyentil netizen yang kerap menudingnya selama ini hanya numpang hidup pada Lesti Kejora. Meski dengan demikian, Bilar enggan membeberkan harga tanah di Jakarta Selatan yang baru dia beli tersebut. Dia beralasan tidak etis untuk menyebut harga tanah itu. Masak, harga tidak etis dong, kata Rizky Bilar dalam video yang diunggah akun Instagram Instajulit. Yang jelas, pria asal Medan, Sumatera Utara itu mengatakan bahwa tanah itu dibeli untuk investasi untuk masa depan kamu yang pasti, kata Rizky Bilar. Wajah Lesti disorot, namun yang menjadi sorotan di media sosial bukanlah penjelasan Bilar, melainkan ekspresi Lesti Kejora yang berada di dalam mobil bersama suami tersebut. Banyak warganet menduga Lesti Kejora masih malu berada di kamera dengan depan setelah kasus KDRT yang melanda keluarganya. Salfok, Lesti kayak udah malu kalau kesorot kamera, tulis akun Kusuma Azhara. Salah fokus sama istrinya yang udah capek kali dengerin suami yang kebanyakan halu, tulis akun Ika Cila 3. Padahal Lesti tampil di TV atau kesorot kamera aja kayak udah malu. Nah kok lakinya pun eksis terus, tulis akun Safir Rizky. Lesti lebih milih ngehindar dan gak banyak omong daripada ntar kenapa-napa lagi. Bisa berabe, kayak udah serah lo deh, capek gue, tulis akun Ria Al Mugdidi. Dituding numpang hidup dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar kasih balasan makjleb. Dream, Rizky Bilar nampaknya sangat terbawa perasaan dengan para netizen yang membuli dirinya. Buktinya dia membalas satu komentar nyinyir di Instastory, seperti yang terlihat baru-baru ini di Instastories miliknya. Numpang hidup, kata seorang netizen mendapat komentar seperti itu. Rizky Bilar tak tinggal diam. Dia memberikan balasan monohok untuk netizen itu. Ini omongan paling tidak berotak sebenarnya. Singkirkan kebencian lu, gunakan akal sehat lu, balas Rizky Bilar. Bilar malah meminta netizen itu untuk membandingkan gaya hidup Lesti sebelum menikah dan sesudah menikah. Sederhana aja sebenarnya. Lo bandingin apa yang istri gue punya sebelum dan sesudah nikah. Sesederhana itu, sambungnya. Bukan cuma itu, Rizky Bilar juga merasa heran. Masih banyak netizen yang meragukan total kekayaan yang dia miliki, termasuk dengan mahar pernikahan. Bahkan lebih parah lagi, ada yang bilang mahar nikah dan biaya nikah gue dulu pakai uang istri. Astagfirullah, ujarnya. Kenyataannya, Rizky Bilar mendadak menulis unggahan di stories Instagram yang
mengupas soal kepatuhan istri kepada tulang punggung keluarganya. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak mengubah posisi tersebut seperti banyak fitnah yang seolah-olah ditujukan untuknya. Sudah sepatutnya seorang istri patuh terhadap tulang punggungnya. Jangan dibalik loh seperti di fitnahan Anda, kata Bilar di Insta Stories. Dalam penjelasannya, Bilar mengatakan tak ingin keputusan Lesti patuh kepada suami dianggap sebagai hal sentimental. Dia hanya berharap bisa mendapat keterangan yang lebih lama ketika berada di tanah suci. Ini murni karena saya lagi hanya ingin mencari keterangan yang lebih lama di sini, ujarnya lagi. Dari unggahannya di feed Instagram, Bilar sempat mengunggah foto bersama putra pertamanya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, saat berada di sebuah bukit di lokasi tanah dari tak lokasi. Foto tersebut dibuat di Jabal Magnet atau masyarakat lokal menyebut Wadi Jabal Al-Jin di kawasan Madinah. Bilar menuliskan keterangan foto dari unggahan tersebut dengan menulis sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim yang artinya cukuplah seseorang yang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang dilakukan. HR Muslim. Tak lupa pria asal Medan ini juga menulis pesan kepadanya mengenai perasaannya yang betah berada di kota tersebut. Betah ya nak di sini, tulisnya. Oke, berita kedua sudah kita lalui ya. Ternyata bangun villa di Bali, Rizky Bilar dan Lesti Kejora wujudkan mimpi sebelum pernikahan mereka. Jadi mereka ingin membeli villa di Bali ya guys ya, untuk investasi anak-anaknya nanti, semoga terwujud. Itu aja. Oke, langsung sekarang ke berita yang ketiga. Ada apakah berita ketiga hari ini? Berita ketiga, oke langsung aja kita buka. Dilaporkan penipuan 1,8 miliar rupiah John LBF ketemu Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Oke, ini berita hangat guys ya. Wartakotalive.com Jakarta dilaporkan ke polisi karena tersangkut kasus dugaan penipuan 1,8 miliar pengusaha sekaligus TikTokers Henry Kurnia Adi Sutikno alias John LBF Santai. Ia malah masih mengunggah video tengah bersama dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dalam video yang diunggah Minggu 19 Februari 2023, terlihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar mampir ke rumah John LBF. Di ruang tamu John LBF, Lesti dan suaminya bercengkrama sambil bernyanyi dengan pengusaha yang mengaku sebagai konsultan pajak tersebut. Bahkan John LBF mengaku kepada Rizky Bilar ia akan membuat sebuah produk minuman. Ia menyebut bahwa produk minuman itu akan menjadi perusahaan ke-8 miliknya. Uniknya video itu diunggah hanya selang sehari dari pelaporan dugaan penipuan yang dilayangkan terhadapnya. Dikutip dari Tribun Jakarta, John LBF digugat atas dugaan penipuan senilai miliaran rupiah melalui perusahaan yang diklaim miliknya PT 5 Sekawan atau Hive Five. John LBF digugat klien Hive Five PT Adidharma Eka Prana terkait penanganan kasus hukum dengan uang bayaran awal sebesar 800 juta rupiah. Kuasa hukum PT Adidharma Eka Prana, Arif Edison, mengatakan kasus berawal pada bulan Agustus 2022. Kala itu kliennya melakukan perjanjian dan menyerahkan uang sebesar 800 juta rupiah sebagai upah kepada John LBF yang mengaku bisa menangani kasus hukum. Kasus ini mulai 2022 untuk jasa hukum di mana Hive Five ini sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam bidang hukum. Mereka bukan lawyer, bukan pengacara atau advokat, kata Arif di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu 19 Februari 2023. Arif mengungkapkan setelah menerima uang, John LBF juga tidak pernah mengerjakan jasa audit keuangan dan pajak sesuai perjanjian. Yang bersangkutan malah meminta uang lagi sebesar 600 juta rupiah tanpa menjalankan perjanjian dengan kliennya. Wajar aja kerjaan tidak beres untuk akuntansi, laporan keuangan, audit, dan pajak. Mereka udah terima pembayaran, minta lagi uang sebesar 600 juta rupiah, ujar Arif. Dengan demikian, ia menyadari bahwa Hive Five bukan milik John LBF, melainkan seseorang atas nama Cindy Kurniawan. Hal ini sudah ditelusuri dan diklarifikasi lewat situs pemerintahan. Itu diklarifikasi di situs pemerintahan dan ternyata mereka menzolimi para pendirinya terdahulu.
Mereka merampas sahamnya dengan cara yang ilegal, kata Arif. Atas dugaan penipuan ini, Arif menggugat John LBF dan rekannya Sabar Tobing secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia berharap masyarakat tidak mudah percaya dengan sosok John LBF yang selama ini dikenal sebagai pengusaha besar. Adapun total kerugian yang diajukan ialah senilai 1,8 miliar rupiah. Kerugian 1,8 miliar rupiah dan kita sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 28 Januari 2023, kata Arif. Semoga kita bisa mendapat keadilan dan menjadi pembelajaran juga untuk semua teman-teman, tutupnya. Oke, berita ketiga sudah kita lewati ya. Dilaporkan penipuan 1,8 miliar John LBF ketemu Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Apakah ini benar, apakah tidak? Mungkin ada berita-berita selanjutnya nanti ya. Oke, kita langsung aja ke berita yang keempat, berita yang terakhir ya guys ya. Kita langsung aja telusuri berita keempat. Apa berita terbaru? Pesona Lesti Kejora dalam balutan outfit pastel di Bali. Oke, masih seputar di Bali guys ya. Dream warna pastel memang menjadi warna lavender grey dipilih Lesti untuk crop top yang dipakainya saat liburan di Bali. Warna pastel memang menjadi pilihan banyak orang dalam berpenampilan. Salah satu selebritis yang baru-baru ini terlihat menggunakan warna pastel adalah Lesti Kejora. Warna lavender grey dipilih Lesti untuk crop top yang dipakainya saat liburan di Bali. Istri Rizky Bilar menggunakan crop top dengan aksen puff sleeve yang manis berwarna lavender grey. Lesti menambahkan inner turtle neck berwarna putih untuk menjaga kesantunan dan penampilannya. Senada dengan crop top yang digunakan, Lesti memakai celana high waist berwarna senada lavender grey. Memberi sentuhan warna baru pada penampilannya atau tampilannya, ibu satu anak ini menggunakan pasmina berwarna oat berbahan sifon. Pasmina ini di-styling sederhana bak turban dengan ikatan di belakang leher, lalu satu sisi dibiarkan menjulur di belakangnya dan sisi lain tergerai di bagian depan. 3 dress keren Lesti Kejora rancangan desainer tanah air. Dream, sosok Lesti Kejora begitu populer di industri hiburan tanah air. Pendangdut berusia 23 tahun ini sukses menaklukkan dunia dangdut dengan suara emasnya. Penampilan di atas panggung tak pernah gagal. Ia pun selalu mengenakan outfit dan dress yang memukau. Beberapa di antaranya merupakan karya desainer Indonesia. Suara indah, busana mewah, menawan membuat pesona Lesti kian memancar. Penasaran seperti apa gaun-gaun keren yang pernah dikenakannya karya desainer tanah air? Yuk kita intip. Yang pertama, Jaka Raya. Perempuan asal tanah Pasundan ini beberapa kali mengenakan busana karya Jaka Raja. Salah satunya gaun simple flowy dengan aksen lipit dan perada di bagian tengah. Dress warna baby blue ini begitu cantik membalut tubuh Lesti. Pilihan kerudung putih, bed mung, serta anting membuat tampilannya kian mewah. Menurut ulasan akun Instagram Lesti Fashion, harga gaun yang dikenakan Lesti di sekitar 5 juta rupiah. Tampilan Lesti kali ini lebih playful, merupakan layering dari 3 outfit karya Opi Dwinovi, gabungan baju putih seharga 750.000, outer liter seharga 1,8 juta rupiah, dan rok tutu seharga 900.000 rupiah. Untuk menyeimbangkan outfit yang sudah bertumpuk, Lesti memadukannya dengan hijab hitam polos, pilihan yang tepat. Barli Asmara. Gaun indah bernuansa romantis yang menempel sempurna di tubuh Lesti merupakan karya dari butik Barli Asmara. Dress lain dengan detail tangan ruffle warna mocha tampak begitu anggun dikenakan Lesti. Harga gaun cantik ini diketahui 1,3 juta rupiah. Jadi dress mana yang jadi favoritmu Lesti? 5 koleksi tas Hermes Lesti Kejora penasaran yang termahal? Dream, Lestiani atau dikenal dengan Lesti Kejora di usia 23 tahun terbilang sudah sangat sukses. Tinggal di rumah besar, membangun bisnis kosmetik, fashion hingga channel YouTube. Bersama sang suami Rizky Bilar tentu saja membuat pundi-pundi uangnya terus bertambah.
Style yang dipilih Lesti kini juga bernuansa mewah. Dengan berbalut barang-barang branded, ia sering terlihat menjinjing tas buatan butik Prancis yang terkenal dengan harganya selangit, Hermes. Tas tersebut membuat gaya Lesti jadi tampak lebih mahal. Lihat yuk koleksi tas Hermes Lesti. Hermes Lindy. Saat santai atau menghadiri acara santai, Lesti tampak menjinjing tas Hermes Lindy seri BNIB L26 Eotop. Tas ini harganya 163 juta rupiah. Wow. Nata Epsom. Lesti juga memiliki tas Hermes putih dengan desain yang sangat klasik. Tas tersebut merupakan seri K25 Nata Epsom PHW. Tas ini dibanderol 393 juta rupiah. Oh, mantap guys. Oke, dengan berakhirnya outfit Lesti tadi ya, berakhir juga berita ini saya sampaikan ya. Semoga berita ini bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di berita-berita berikutnya.